Selamat datang di Bego Teknologi di setiap hari Selasanya. Bersama kita ya orang-orang goblok. Enggak, tapi kita itu DPT kalian, Dewan Perwakilan Teknologi kalian. Jadi kalau kalian mau komplain, silakan komplain di video ini. Iya, karena ternyata banyak juga yang komplain gitu soal teknologi terkini gitu. Iya, benar. Kayak masalah kemarin kita yang story ini kan. Ya, X5 gitu soal X3 NFC. Kita udah bikin sedikit klarifikasinya lah, tapi ya udahlah. Iya, gitu. Tapi ngomong muka lu kok burik ya, Ger? Coba dong cuci muka. Oh, cuci muka. Mungkin aku akan pakai ini saja nih. Sopir lantai, pembersih lantai dan muka. Nah, lihat dong, kita udah naruh di placement. Jadi tolong untuk para brand ya. Jadi ini bisa masuk aja gitu. Betul. Semuanya gitu. Tinggal kontak itu aja, kontak kita aja lah pokoknya. Nah, nih, ini soklin lantai loh, gak ada teknologi. Ya udah, jadi sebenarnya gue juga mau teasing juga ya ke teman-teman ya, karena gue lagi cobain pakai MacBook lagi. Oh iya. Nggak pakai tablet lagi buat di Bego Teknologinya. Sekalian nanti gue mau review gitu ya, gimana penggunaannya gitu ya. Jadi stay tune aja kalau kalian penasaran gitu. Iya, apalagi kalau kalian yang punya duit berlebih bisa loh lirik-lirik ini. Betul. Dan balik lagi ke event mingguan ini yang sangat ramai di Barcelona ya. Iya. Bukan El Clasico. Bukan. Tapi MWC. Iya, MWC ini biasanya sih ngomongin soal teknologi, apa kayak konsep-konsep teknologi lah. Yes. Gitu lah. Ini salah satunya adalah sekalian launching juga ternyata MWC ini Xiaomi 13 yang sudah rilis. Sudah rilis global gitu ya, yang ternyata memang beneran bagus. Iya benar. Ini ada 13 Xiaomi 13 series punya, yang dihadirkan ada 3 lini ya. Jadi Xiaomi 13, Xiaomi 13 Pro dan Xiaomi 13 Lite. Jadi ya sebenarnya ini bukan teknologi yang baru banget ya. Ini sebenarnya udah di launching di Cinanya langsung ya. Iya. Cuman ini baru aja di launching secara global. Yang ada kemungkinan juga Indonesia kecipratan. Harusnya kecipratan. Iya. Gitu. Cuman kita nggak tahu ya. Kita lihat dulu aja dari spesifikasinya. Si Xiaomi 13 ini hadir dengan Snapdragon 8 Gen 2, the latest Snapdragon 8 series yang tercepat juga, dengan 2 varian isinya juga, dan untuk pilihan warna ada 3 biji. Desainnya menurut gue yang 13 ini oke, tapi terlalu biasa dibandingkan dua lainnya, yang mana itu Curve ya, yang Pro sama Lite-nya. Terus juga untuk si kamera tetap dia pakai gandeng si Leica ya, yang mana utamanya pakai 50 megapiksel, 10 megapiksel telefoto dan 12 megapiksel ultra wide. Iya, yang dimana fotonya cuma satu masalahnya sih. Apa tuh? Itu watermarknya kenapa gede banget? Emang kalau Leica kayak gitu sih sebenarnya. Iya, Leica kayak gitu sih. Biar lebih fleksibel. Cuman ngomongin kamera ya, kita udah ngelihat soal review perbandingannya kan tadi kan, soal Xiaomi 13 Pro, terus ada S23 Ultra sama 14 Pro Max, di mana ini benar-benar bisa head to head gitu. Iya, cuman kita tahan dulu. Ini kita masih bahas 13 ya. Iya, sabar. Ini yang menariknya, bukan menarik sih, malah agak sedikit sedihnya. Kalau kita lihat spesifikasi Xiaomi 13, untuk videonya ini sebenarnya belum bisa ngalahin S23 Ultra. Yang mana ini maksimalnya masih 8K 24 FPS aja. Masih jauh, bro. Agak disayangkan ya. Iya. Ya, sayang banget. Apalagi di kamera depannya, ini juga cukup downgrade dibanding Xiaomi 12-nya, yaitu sekarang cuma di video 1080 30 fps doang. Di handphone 60 fps bisa kan? 60 fps bisa gua. Nah, ini dia. Jadi agak sedikit disayangkan. Iya, kayaknya ini berusaha untuk nahan harga, atau gue nggak tahu sih apa yang dilakuin sama para brand ini ya. Padahal kalau lu mau compete ke Samsung itu S23-nya tuh kamera depannya kalau nggak salah tuh 4K 60 fps. Bisa di 4K juga. Iya gitu. Jadi gua agak bingung nih, lu mau nyasar pasar mana nih, atau lu cuma nyasar pasar Xiaomi 12, tapi Xiaomi 12 enggak juga gitu. Maksudnya kalau ngomongin spek kamera masih okean Xiaomi 12 lah, ya udah gitu. Iya, maka dari itu agak bingung. Bahkan di Xiaomi 13 Pro-nya pun kurang lebih sama, tapi hardware spek itu berbeda di bagian kameranya. Iya, beda. Yang mana ini rata pakai Full Leica dan juga rata 50 megapiksel semua. Yang mana yang kamera utamanya ini pakai ini ya, 50 megapiksel 1 inci sensornya IMX989. Ini harusnya bagus banget. Bagus banget ini. Terus juga telefotonya di 50 megapiksel dan juga ultrawide-nya di 50 megapiksel. Jarang-jarang loh ada ultrawide 50 megapiksel. Betul. Ini gila banget gitu. Tapi ya walaupun ya tetap gak bisa. Kalau lu ngomongin apakah lebih bagus dari S23, ya kalau ngomongin kamera biasa sih kita udah lihat reviewnya ya sama aja sebenarnya gitu. Iya, udah sama-sama bagus. Cuman memang kalau kita lihat masih ada beberapa hal yang perlu dioptimize. Iya, Ya, apalagi di bagian jitter stabilizer. Jitter stabilizernya itu yang agak kurang lah gitu ya. Walaupun 50-50 cuman ya
Cuman ya tetap kalah gitu sama Samsung karena kalau ngomongin telefoto ya masih jauh banget lah. Benar, gitu, benar. ya. Dan bedanya lagi dari Xiaomi 13 Pro ini, dia tuh menghadirkan layar 100 sampai 120 Hz. Maksudnya ini dynamic refresh rate yang karena udah menggunakan panel LTPO AMOLED. Iya, yang ini tidak digunakan oleh Samsung S23. Iya, betul. Ini agak disayangkan, cuman ini menarik banget dan juga layarnya di 2K di 1900 nits. Ini lebih tinggi juga dibanding S23 kalau nggak salah ya. Iya, ini terangnya tuh terang sampai jiwa gitu. Jadi ternyata gak cuma itu aja, ternyata Xiaomi itu juga di 13 ini kayak ada video teleprompter gitu. Oh iya benar kan? juga nih, di kamera depannya dia ada fitur video teleprompter. Ini menarik ya buat content creator ya. Iya, bagus banget ini loh. Karena emang sih ya, beberapa flagship sekarang tuh udah mulai mengencengin soal pro-nya gitu. Benar. Ini kan karena yang gue lihat sih emang digital ini nih udah mulai naik gitu. Apalagi kaum gadget-gadget yang mau nyoba untuk masuk ke industri kita gitu ya. Ya ini harusnya kalau lu punya duit beli ini ya terbantu banget gitu. Iya, dan ditambah ini lebih ke content creator yang memang handphone doang. Nggak kayak Samsung itu dia memang ke professional use, ke cinema use gitu Iya, ya. cinema use, Ya, jadi ini bisa dipakai untuk semua orang. Ini ya video teleprompter penting cuy. Lu bikin skrip buat story doang itu lumayan banget. Mungkin ada yang nggak tahu saya teleprompter itu apa nih? Iya, itu jadi kayak semacam teks berjalan di depan kamera gitu. Itu buat alat bantu kita buat ngobrol-ngobrol atau enggak buat baca skrip gitu Iya, ya. jangan ngira kalau kita tuh syuting ngapalin semua, gila lu. Enggak. Kita pakai video script ya, Iya, video pakai teleprompter. Nah, ini makanya video teleprompter ini beneran bisa nge-cut budget buat lu syuting lah. Udah itu. Iya, Bagus banget. dan untuk baterainya ya, untuk si Xiaomi 13 Pro ini juga menarik. Dia itu punya di kapasitas 4820 mAh. Tapi pengecasannya bisa up to 120 watt. Ngebut banget bro, yang dimana kita udah tahu dan coba sendiri rasanya 120 watt ini beneran 120 watt. Benar. Gitu. Dan ditambah banget. juga si Xiaomi ini punya semacam chipset untuk baterainya, itu Xiaomi Surge Battery. Dan kalau misalnya kita lihat lagi spesifikasi di website Xiaomi, dia itu ada dua pilihan untuk pengecasannya. Mau pakai yang smart atau nggak full speednya di 120 watt atau yang standarnya. Oh, ada dua ya. Jadi Iya. bisa milih, nggak harus cepet-cepet terus gitu. Bener. Wah, ini Jadi mantep dong. buat ngejaga baterainya. Tapi ditambah ada informasi juga kalau misalnya 120 watt itu bisa cas fullnya selama 20 menit. Sedangkan kalau misalnya pakai yang standar ya itu kurang lebih di 40 atau 30 menitan. Iya, 4.800 itu tuh kenceng lama banget loh. Jadi lu kayak ngecas sebentar gitu. Lu bisa pakai seharian. Ini bener-bener buat profesional, bukan profesional ini ya, content creator, profesional untuk kayak kerja-kerja ini enak banget gitu. Iya, daripada lu nunggu ngecas lama. Iya, lama banget ya kan, apalagi kadang-kadang nggak ada casannya kan. Betul. Nah, ini hadir semua casannya. Hadir semua kabarnya. gitu. Tapi nggak cuma itu aja. Nggak cuma 13 doang atau 13 Pro doang. Nyata juga Xiaomi menghadirkan 13 Lite. Lite yang buat teman-teman kaum kiri Iya. tapi nggak mau pakai Redmi. Ini ya, Realme fans harusnya melirik HP ini Redmi gitu. fan, sorry Pak. Salah ngomong Anda. Iya, jadi Xiaomi 13 Lite ada salah satu pilihan budgetnya untuk lini Xiaomi kali ini. Betul. Yang mana kalau kita lihat ini adalah rebranding dari Xiaomi CV2, which is Xiaomi CV2 itu adalah Xiaomi yang hadir di China only. Iya, yang udah dibahas banyak banget gitu kayak Om Dear sama Gadgetin ya, ini menarik gitu karena layarnya juga bentuk badannya tuh curve ya kan. Ya, nggak kayak kotak-kotak kayak Xiaomi. Jadi lu mungkin bisa pilihan kali ini mungkin lebih murah dan lebih curve gitu. Ya, ditambah juga Xiaomi 13 Lite ini juga menarik juga buat para content creator atau enggak ya tukang foto. Karena di bagian depannya dia itu punya dual flash. Dual flash nih. Jadi untuk lu yang mengeluh gitu ya, muka lu gitu agak-agak kusam. Nah, ya kan? Mungkin Anda bisa pakai ini. Bukan dong. Salah. Pakai Xiaomi 13 Lite gitu Iya. karena udah ada kamera duanya. Ya di mana ya ini beneran sama aja kayak CV2 sebenarnya gitu. Iya. Dan dia pakai Snapdragon 7 Gen 1. Sebenarnya ini yang agak gua sih terutama yang agak gua pertanyakan gitu. Kenapa lu nggak coba, lu maksa banget 7 Gen 1 di mana beragam rumor itu 7 Gen 1 tuh udah mulai busuk lah namanya. Iya, gitu, memang udah nggak jelas banget. Cuman gua rasa ini bagus juga. Sebelum ada Gen 2-nya setidaknya Gen 1 dikeluarin dulu aja. Oh gitu ya. Buat teaser ini jelek, tunggu yang barunya aja. jadi Aldi itu tersirat jangan beli dulu. Enggak gitu. Bukan. Lu silakan beli gitu. Tapi ya kalau misalnya 7 Gen 2 lebih bagus ya silakan upgrade gitu. Iya. Ya tapi untuk si 13 Lite ini juga udah menarik ya. Pertama dari layarnya udah 120 Hz. Oh iya. Iya, ini nilai juga tinggi, Full HD+. Untuk kameranya sayang dia nggak bareng Leica, tapi dia udah punya 50 megapiksel untuk kamera utamanya, 8 megapiksel ultrawide
ultrawide dan 2 megapiksel makro, ala nggak usah disebut lagi. Aduh, makro. Ya kalau untuk videonya bisa 4K 30 fps, kamera depannya dapat 32 megapiksel, untuk kapasitas chargingnya dapat di 67 watt 4500 mAh. Ya ini standar-standar sama inilah, sama HP inilah, mirip lah. Dan harusnya kalau ngomongin kamera walaupun nggak Leica itu, kalau Xiaomi sih gua agak percaya tuningannya sih. Benar. Walaupun terkadang artifisialnya keras ya. Cuman maksud gua ya harusnya lu bisa percaya aja gitu. Untuk 13 Lite ini ya gua jamin sih kameranya nggak mengecewakan. Ya harusnya ya. Harusnya. Ya udah standar Xiaomi lah ya. Cuman sayangnya nih untuk harganya saat launching. Saat launching ya. Iya. Ada yang lucu gitu ya. Di saat launching kalau lu perhatiin, coba kasih lihat videonya. Xiaomi 13 will be available starting from 999 euros. Nah itu tuh ada jeda di antara crowd dan pembuatan. Harganya. Iya harganya. Jadi kayak harganya 999, diem dulu, terus dia mikir kan, oh ya gue di sini sponsor. Wah, tepuk tangan abis itu. Gitu ya. Ini harganya nggak masuk akal, bro. Betul. Jadi maksud gue kalau Xiaomi 13 ini kayaknya nggak masuk ke Indonesia, menurut gue adalah pilihan yang oke banget. Iya. Ya kan karena Xiaomi itu kan terkenal, lagi-lagi saya ingatkan Xiaomi itu lahir dari grassroots ya kan. Iya. Jadi gue rasa sih untuk orang-orang beli Xiaomi di harga yang benar-benar fantastis gitu ya, dimana lu bisa dapat S23 mungkin, ya gue rasa sih agak-agak kurang wise lah untuk masuk. Iya bener, jadi ini pas lagi launching di sana di Brazil di mana di Barcelona sana, untuk yang Xiaomi 13 ini starting dari 499 euro atau setara dengan 8 juta. Kalau yang Xiaomi 13 ya starting di 999 euro. 16 juta, gokil ya. Dan yang Pro-nya di 1299 euro atau setara dengan 21 juta. 20 kojut gila. Dia nih gue pernah dengar suatu ini di kayak berita tuh kayaknya dia pengen nyaingin si iPhone kalau nggak salah kan. Maksud gue ya bukan harganya dong. Harusnya ya performanya gitu, fiturnya gitu, fitur-fiturnya lebih oke, lebih canggih dari iPhone, baru lu bisa ngomong seperti itu. Ini gua nggak tahu ya kenapa si Xiaomi ini bisa keluarin harga tinggi. Ya menurut gua sih ini memang dikarenakan si Snapdragon 8 Gen 2-nya yang baru. Karena yang si Samsung pun juga berdampak untuk kenaikan harganya gitu. Harga wafernya tuh naik semua. Iya bener kan, jadi ya selain shortage emang harganya itu bakal dinaikin semua dengan teknologi pembuatan yang susah juga. Iya, jadi kita berharap lah tahun depan harusnya harganya lebih masuk akal ya. Ya nggak tahu juga sih misalkan. Tapi menarik loh, kalau Xiaomi 13 tuh nggak masuk ke Indo sampai Q2 mungkin tuh flagship baru cuma Samsung doang. Ya untuk saat ini. Wah gila banget. Gila banget. Ya tapi kita nggak tahu aja, ini kan masih harga di region Eropa. Region Eropa gitu. Karena tadi kita lihat post itu di Malaysia katanya harganya ya sekitar 17 juta lah. Untuk yang Pro-nya ya. Iya untuk Pro-nya walaupun tetap mahal gitu. Cuman ya tetap nggak bikin sakit jantung loh, 20 juta bro. Siapa Ya tapi lebih masuk akal sih untuk Pro-nya 17, berarti yang lainnya lebih murah dong. Iya, harusnya lebih murah lah ya. Ya kita berharap aja kalau misalkan masuk ke Indonesia harganya lebih manusiawi lah. Lebih... Karena yang dasarnya aja yang Xiaomi 12 aja itu starting di 9 juta. 10 juta. 10 juta. Ini naik 16 juta. Bahkan sekarang kalau nggak salah Xiaomi 12 sudah 8 juta itu gue lihat tuh. Jadi kalau mau masukin ya mungkin akan lebih susah lah untuk campaign ini. Gue nggak tahu campaignnya apa. Atau enggak Xiaomi Indonesia perlu subsidi untuk harganya. Iya itu dia. Iya. Itu harus ya minimal bundling lah. Tapi ya udah. Ini memang si Snapdragon mungkin jadi biang kerok yang gitu ya. Bikin harga mahal. Snapdragon nih karena terlalu lama di atas jadi mahal nih. Makanya kita beralih aja lah ke MediaTek. Iya, padahal si MediaTek ini lagi ada rumor yang sangat menarik. Sangat menarik karena dia akhirnya bisa collab dengan Nvidia. Dan lu nggak salah dengar, ini Nvidia yang dipakai sama komputer-komputer yang kencang-kencang itu. Iya, benar. Gila banget loh. Jadi MediaTek sama Nvidia ini bekerja sama soal AI-nya gitu. Jadi kalau mungkin kayak gua nggak tahu sih ini Tensor apa enggak ya. Cuman dia akan optimas AI-nya nggak cuma di kamera, yang dimana Snapdragon selalu kamera gitu ya udah lah bagus juga gitu kan. Cuman ya dia ini soal kayak computingnya, soal multitaskingnya, performanya kayak terus efisiensi use-nya gitu. Jadi ya harusnya menarik banget lah. Iya, memang ini jadi satu langkah yang menarik juga untuk kedua belah pihak. Yang pertama MediaTek untuk meningkatkan performanya dan Nvidia untuk memasuki pasar mobile-nya ya. Ya jadi ini menarik banget untuk AI-nya ini bisa ngebantu ya secara general performance-nya itu meningkat gitu. Karena memang handphone sekarang
untuk chipset flagship itu udah didukung dengan ya AI teknologi gitu, Iya, nggak cuma dari raw performance doang. Iya, itulah kenapa Geekbench nambahin skornya karena ada beragam tes yang dikasih Iya, gitu. jadi ini sangat ditunggu banget. Apakah ini benar atau nggak tahu. Iya, ini harusnya 2024 ya, yang dimana Exynos juga belum muncul kan. Iya, dan ngomongin Exynos juga sebenarnya ini udah dilakukan dengan Exynos Iya. dan juga AMD, tapi Iya. sayang banget gagal. Gagal banget ya. Lu kalau ngasih lihat ininya aku kasih kok artikel buik gak itu ya. Jadi katain sama leaker lu. Ya padahal ini banget ya, promising banget ya. AMD hadir sebagai peningkatan GPU-nya Oh, di GPU-nya bagian SoC si Exynos. Cuman sayang banget Exynos sangat ngablu buatnya. Kita nggak tahu, semoga aja nanti si Exynos bisa merevisi kesalahannya mereka. Iya, minimal tobat lah ya. Jadi biar chipset juga harganya jadi stabil gitu. Karena kan banyak kompetitor kan. Gitu, Bro ya. Tapi ya sudah lah ya. Kita kalau ngomong Exynos panjang sekali ntar. Ya udahlah, langsung aja lah kita Balik lagi ke MWC. MWC lagi. Karena ya? ada salah satu brand yang mungkin udah jadi batu nisan kali. Iya, di sini. Jadi yang mungkin HP-nya itu pasti sekarang mungkin cuma jadi gantungan kunci doang. Gitu. Atau minimal ditaruh kayak di laci-laci yang busuk kan. Soalnya udah nggak pakai lagi. Iya. Yaitu Nokia lagi-lagi mengejutkan dunia dengan redesign logo. Betul. Jadi dia lebih mengutamakan desain yang lebih baru dibanding handphone baru. jadi karena mereka sudah suffering ya, mereka tuh ganti desain gitu kan, ganti desain. Bagaimana caranya gue menggait nih para Gen Z dan milenial? Desain baru. Desain baru, udah gitu doang. Bukan HP bagus, bukan kayak mungkin gebrakan teknologi, enggak. Gitu. Gue kira Nokia itu bakal bangkit loh. Gue ngelihat sedikit soal laptopnya Nokia kan kayak, wah ini boleh lah gitu kan. Ternyata ya enggak juga gitu. Malah ganti desain loh. Memang kampret banget. Tapi gitu lah. Desainnya ini menarik loh. Karena ini beneran, kenapa gue singgung soal milenial dan Gen Z? Karena ini beneran kayak ini di desain-desainnya para desainer gitu. Iya, zaman-zaman sekarang lah. Iya, zaman-zaman now gitu lah, yang unicorn, decacorn gitu ya. Kayak jadi starting stage, jadi Iya, startup gitu. iya, jadi startup gitu ya. Tapi ya kita ternyata saat kita selidikin lagi ya emang mereka ini bener-bener udah ganti fokus ke B2B. Iya, ini jadi salah satu mimpi buruk ya. Berita buruk buat kalian yang mungkin ngerasa wah Nokia bakal bangkit, ternyata bangkit di segmen yang berbeda. Nah, di sini juga ada beberapa dari artikel menjelaskan kalau si Nokia ini nggak cuma jadi smartphone bisnis lagi. Oh iya. Tapi lebih kayak bisnis to bisnis atau enggak ya bisnis teknologi gitu. Teknologi di segi teknologi. Bisnis di segi teknologinya. Iya, gitu. mungkin nggak tahu ya, mungkin dia ke pemerintahan terus ngasih ayo gitu kan nggak tahu. Iya, mungkin lebih ke sana gitu. Jadi bukan untuk consumer lagi, lebih ke bisnisnya aja gitu ya. Kita nggak tahu apa yang akan mereka hadirkan, cuman ini ya udahlah ya. Semoga aja smartphone bisa jadi salah satu yang dilirik lagi. Iya, itu doang lah, udahlah Nokia lah ya. Jadi tapi ngomongin Nokia, kita ngomongin juga di MWC juga sama legendaris nih brandnya, Motorola gitu. Karena dia Motorola mengeluarkan HP namanya Razr, bukan Razer ya. Razr. Ini tuh kayak dia tuh punya screen bisa ditarik lah gitu ya. Sebenarnya ini konsep udah banyak kan. Iya. Sebenarnya ini konsep udah banyak gitu. Tapi kalau lu lihat HP-nya di situ tuh dia bisa, karena ini kan begini HP nih set gitu ya. Dia tuh sampai belakang ininya layarnya kalau lu perhatiin. Jadi lu kalau misalnya mau selfie bisa ngelihat juga gitu pakai kamera belakang. Ini salah satu yang oke lah dari Motorola, tidak seperti Nokia gitu ya. Nokia malah gitu, lu bikin barang baru dong gitu ya. Cuman ini oke lah untuk konsep handphone ya. Gua rasa ini Motorola nggak bakal bikin handphone juga. Ya lumayan, mungkin fungsinya bakal dijual ke brand lain. Iya, mungkin nggak tahu kita gitu nggak kan. tahu gitu. Karena sekarang kan udah nggak fold flip lagi kan, ya rollable kan. Iya, karena ya flexible screen lah. Iya, gitu. flexible screen itu. Tapi ngomongin rollable juga ada juga nih. Dari si Lenovo di MWC kemarin mamerin soal rollable laptopnya gitu di ThinkPad ya. Yang dimana tuh jadi lebih panjang lah. Dengan alasan katanya mungkin ini bisa mempermudah hidup para coder yang ngoding-ngoding sama yang buka spreadsheet atau Excel jadi lebih panjang. Betul. Ya memang sih kalau si Lenovo kayak lagi banyak duit nih kalau di globalnya gitu ya. Iya, Kelihatan banget dari yang CES kemarin dia buat laptop fold ya. Dengan sistem menurut gue sangat menarik. Sekarang dibikin rollable di seri ThinkPad-nya gitu. Ini keren banget gitu ya. Jadi memang kita tunggu aja nih Lenovo nih jangan cuman konsep desain doang. Iya, konsep desain tuh emang menarik untuk diomongin gitu. Kita lihat juga cuman tolong lah.
Iya, tolong dong bikin yang nyata, bikin yang bisa dijual Tapi gitu. menarik loh, kalau rollable tuh beneran ada, berarti emang bener-bener di teknologi-teknologi tipis itu udah bisa kemana-mana Ya sebenarnya udah bisa, cuman memang nggak semudah itu. Pertama dari cost pembuatannya mahal dan juga untuk treatmentnya nggak segampang handphone biasa ataupun Iya. laptop Kalau biasa. rollable tadi kan yang kayak Aldi tuh bilang loh, kalau rollable kan masuk ke dalam tuh, itu Iya. kalau ada debu gimana ya? Gitu. Iya, itu ngeri juga karena pasti bakal masuk. Kayak itu dia, memang itu kenapa jadi konsep laptop. Jadi ya itu belum matang kan. Belum matang gitu. Tapi Iya. ya udahlah, kita beralih lagi ke MWC yang lain. Selain yang tadi ada juga MIUI 14 gitu ya. Iya. Dari Redmi 10 Pro, dari Redmi 10 ya, Redmi 10 sampai 12 Pro harusnya sudah dapat MIUI 14. Lu udah dapat? Belum. Nah, emang handphone lu jelek aja kali. Enggak. Ini masalahnya yang baru dapat baru 12 ini gue sebel banget nih makanya nih. Jadi tolong untuk Xiaomi ya, ini nggak nonton juga sih. Tapi ya tetaplah, saya ingin MIUI 14 segera datang ke HP saya ini gitu loh. Gue pengen nyobain gitu, tapi sebagus apa sih sebenarnya? Gitu. Tapi ya udahlah ya. Lalu ada lagi biar cepat aja nih, yang paling legendaris lagi, Apa tuh? brand Tecno. Kenapa tuh? Karena di MWC kemarin dia juga ngasih konsep tuh HP bisa diganti-ganti warna belakangnya. Yoi, pakai software gitu. Aduh. Karena kan kemarin kan dia juga bisa jadi kemarin tuh kan dia ngeluarin tuh Tecno apa sih namanya gue lupa nih. Tecno Come On. Tecno Camon 9i yang punya tagline-nya kan, tagline-nya You look so good tonight. Ya, emang tagline Tecno ini selalu dipertanyakan gitu. tapi ya gini lah, mungkin inilah adalah HP yang seenggaknya HP mungkin nggak bagus, cuman konsep baru aja. Ya udah, sebagai buat pamer aja. Buat pamer aja gitu. Jadi HP Tecno ini mungkin udah setara sama ini MOS Gaming tuh. Ya udahlah, kita bagi teknologi, Pacul of the Week aja. Pacul of the Week. Pacul of the Week. Nah, ini dia ya. Segmen yang paling ditunggu untuk Iya. orang-orang gitu ya. Jadi ada sebuah komen yang ternyata sudah dihapus. Gitu ya. Karena kita screenshot di story ya kan. Untungnya sudah saya screenshot. Nah, ini jadi dari Mas Ari Coverlutim ya. Pokoknya ini karena panjang kita nggak ngomongin lah gitu ya. Iya. Pokoknya intinya dia bilang kita ini salah baca gitu. Enggak, malah gue bingung dia itu menyalahkan kita atau menyalahkan Infinix-nya gitu. Karena setelah kita baca lagi, nih mau yang mana nih, Bang? Endingnya tuh loh tuh. Atau tagline itu dimaksudkan untuk menyindir produknya sendiri, Zero Ultra sama Realme. Mana ada brand nyindir produk sendiri, gimana sih? nih gue tau ya, Mas Ari, siapa namanya nih? Ari Mas Cover Ari ya. Lutim. Poco, itu lu tau Poco sama Xiaomi itu kan satu ya. Itu kalau di komenan Poco ada yang nanya mending Redmi atau Poco, itu nggak jawab loh. Iya. Karena itu satu perusahaan gitu. Tidak mungkin ada satu brand goblok yang bener-bener nyindir brandnya sendiri itu. Nggak jelas gitu. Iya, masa ngebunuh brand sendiri? Iya, nggak mungkin gitu. Jadi Mas Ari tolong lah, kalau marah-marah, ini mungkin saking marahnya kan, ini apa sih orang? Ya makanya, tapi sekali lagi nih si Mas Ari ini komen ke siapa gitu? Untuk ke Iya. kita atau ke Infinix-nya? Iya. Karena dari pembahasannya dia, gue juga masih bingung nih kesimpulannya apa ya? Iya gitu Ya walaupun gue ngerti maksudnya apa gitu ya, cuman ditujukan untuk siapa gue Iya. masih bingung gitu. Coba deh kata gahar diubah ke harga gitu. Jadi satu lagi ya Mas Ari ya, kalau ada sebuah campaign yang bingung orangnya, kita sebagai consumer, yang salah siapa? Brandnya dong. Berarti kan dia nulisnya kayak bikin campaign nggak jelas tuh siapa yang bikin tuh ya kan? Iya. Ya salah brandnya lah, kenapa nyalain gua nggak tahu. Lu yang jelek nulisnya gimana sih? Ya udahlah ya. Iya. Entah siapapun dia, semoga Anda sehat-sehat selalu ya. Tapi ya udahlah. Semoga nggak baper, Nggak harus apa-apa. introspeksi diri Introspeksi gitu diri ya. gitu ya. Kita mah nggak masalah siapa-siapa Iya. gitu ya. Dan lain kali jangan dihapus, jadi lucu soalnya. Lalu komenan kedua dari R Aulia gitu. Dia pokoknya pro lah untuk kita roasting begini karena Iya. setiap brand, gue setuju sama kata-kata dia. Jadi kayak setiap brand tuh pasti ada kekurangannya gitu. Bener. Ada kekurangannya pasti gitu, apalagi di era shortage kayak gini ya, pasti banyak HP-HP yang tiba-tiba lah kok begini lah kok begitu. Nah, iya. Ya gitu. Jadi kita dia juga sebel sama orang-orang Infinix, dan sama juga kita juga. Orang-orang yang benar-benar memuja Infinix ini lupa satu hal gitu. Emang lah oke lah, mungkin lu 920 di 3,5 juta. Cuma lupa satu hal. Update softwarenya mana? Ya, update software yang ini udah ada. Oh, udah ada update Udah software. dijanji. Yo. Tapi nggak tahu. Nggak tahu karena ternyata di Discord kita ada yang laporan soal ada orang yang update software lalu boot loop. apa sebenarnya update software tuh sebenarnya custom ya kan? Jadi dia update software tapi harus nyolok tuh. Iya, salah. Iya. Kalau nyolok jadi boot loop. Masa update software kayak ini custom? Kalau mau nonton custom ada di sini ntar. Iya. Tapi ya gitu lah ya.
Goblok banget. Cuman ini kita nggak tahu ya, siapa tahu memang Iya. lagi update-nya dia ngapa-ngapain Iya, kan gagal. kita nggak tahu kan. Memang Cuman- kalau lagi update software, lu itu handphone nggak boleh diapa-apain. Iya. Better udah dimin aja, lu udah pencet oke, ya udah. Udah tunggu sampai diemin, selesai. diemin aja udah, jangan dipencet-pencet lagi. Ini emang Bener. XOS ini emang ajaib lah. Udah Iya, itu aja lah jadi ya. hati-hati. Hati-hati. Cuman nih thank you juga nih buat Era Auliani buat komen-komennya buat kita tetap roasting. Iya. Karena emang bagus dari Infinix, bagus dari speknya, cuman dari ya update-nya itu masih nggak jelas. Terus juga kalau misalnya King of Snapdragon ya Xiaomi atau Poco gitu dengan ini bagus juga. Terus bahkan yang Samsung A14 5G-nya banyak yang anggap kalau handphone itu overpriced. Oh iya itu. Menurut gue ini handphone gak overpriced, malah menarik banget buat kalian pilih kalau menurut A14, gue belum tahu sih barangnya. Ya, ini menarik juga kayak pas gue liat, ih anjir si Samsung bikin kayak gini aja. Ini bagus loh. Oh, Ya, yang walaupun dari yang, tampilan- yang desainnya kayak A23 ya? Nggak tahu sih A23 apa. Oh Samsung A23 juga. Iya. Iya. Oh iya. Cuman ya paling minusnya tuh cuman bagian kamera depannya aja yang masih water drop gitu. iya, Cuman itu kan ya udah lah itu kan bukan harga handphone mahal gitu kan ya. Tapi ini bagus itu. Tapi ya gitu lah, ini yang kenapa komunitas itu tetap ada karena ada pros cons lah. Benar, Gitu. Yang benar. jelas kita sih nggak pernah nyerang personal ya, udah gitu. Kayak nyerang opininya aja. Nah, gue suka lama Raul ini. Iya, setidaknya dengan adanya ya roasting-roastingan kita ya, brand-brand itu nggak terlalu inilah. Iya. Maksudnya agak takut kalau misalnya mau kasih bara- selling point yang aneh-aneh. Iya, gitu. selling point yang aneh-aneh itu pokoknya sampai salah satu orang brand tuh ada yang ngomong, gue punya barang yang nggak bisa lo roasting ya, walaupun tetap bisa sebenarnya. Tenang aja. Selalu ada celah untuk setiap barang Iya. gitu lah. Tapi lanjut lah, kita ke Hanskal nih. SC Sopo sepi kayak bengkel Suzuki. Ini kenapa masih lucu aja ya? Kayak bengkel Suzuki, gue nggak tahu ya kayak bengkel Suzuki. Tapi ya ini maksudnya kenapa gue taruh di sini karena emang ternyata SC Oppo ini emang sepi tuh ternyata bukan gara-gara HP-nya SC sepi itu bukan artinya jelek ini, ternyata emang karena Oppo bagus aja. Iya, memang minim masalah untuk ya kayak gini-gini ya. Iya, nggak ada tuh dia update software terus boot loop. Nggak ada gitu. Rata-rata mereka penggunaannya tuh bisa lama banget gitu. Iya, dan emang orangnya yang menggunakan Oppo tuh nggak macem-macem. Iya, emang Nggak sih. kayak Xiaomi, nggak kayak Poco. Xiaomi, Poco kan macam-macam bisa di custom Bisa handphone. di custom kan udah tau lah berjenisan orangnya gimana ya. Iya, Cuman kalau Poco, kalau Oppo enggak. Oppo enggak sih, dia sih karena dia emang incar premium, kebetulan ada pasarnya yang mau gitu. Iya. Jadi harusnya lebih wise lah sama HP-nya gitu. Sepi apa karena nggak ada yang beli gitu? Bukan begitu salah hantu. Iya, nggak tahu, kita kan nomor cuma satu market share. Oh iya bener juga. Anda jangan salah lo gitu loh ya. Jadi ya udahlah ya, mungkin itu aja untuk bego teknologi kita di minggu kali ini ya. Happy MWC buat teman-teman yang lagi di Barcelona. Artinya apa Bang Messi? Udah. Nih, jangan lupa untuk beli Soklin. Lalu tag Soklin ya, tag Soklin lihat di store kita di itu udah boleh lah. Ya kalau misalkan mama kau kalau ngepelnya masih lengket, bisa pakai soklin. Bisa pakai Soklin. Iya. Gak jelas banget nih emang nih tiba-tiba ada iklan Soklin. Ya udah mungkin itu aja, di sini ada gua Ali, sebelah gua ada Gary, di belakang kamera ada Alira. Sampai jumpa di Bego Teknologi minggu depan. Bye.